아니었어. 운도였어. 사람을 살렸어요. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas film Kingdom Season 1 episode 6. Kingdom Season 1 ini hanya ada 6 episode, jadi ini episode terakhir ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Menteri Cho memerintahkan menyegel gerbang barat dan gerbang timur Gyeongsang, di mana putra mahkota dan wabah mayat hidup tersebut menyebar. Sang ratu tanpa kurang setuju dengan menyegel gerbang barat dan gerbang timur. Mereka akan kehilangan tanah Gyeongsang yang subur. 바치는 그 많은 세고 하자는 말씀입니까? Namun, Menteri Cho tetap memerintahkannya untuk menyegel gerbang tersebut, karena Menteri Cho lah yang mendudukannya sebagai ratu. Menteri Cho mengancam, kapanpun dia bisa mengambil kekuasaannya. 내 명이 있을 때까지 절대 관문을 열지 말건. Kemudian, Ratu menanyakan mengenai keberadaan putra mahkota di Gyeongyang. Menteri Cho mengatakan dia berencana akan membunuh putra mahkota di sana. 세자는 반드시 죽일 것이다. 그 숨통을 끊어놓을 것이다. Di Gyeongsang, pengawal istana datang untuk menangkap putra mahkota. Tuan Ahyeon lalu datang mengatakan, pengawal istana yang seharusnya melayani negara dan raja, tapi malah mereka termakan keserakahan Menteri Cho. Mereka pantas untuk dieksekusi. Lalu pengawal Tuan Ahyeon memanah para pengawal kerajaan tersebut. Tuan Ahyeon memperingatkan putra mahkota bahwa ada pengikutnya yang menjadi mata-mata dari Menteri Cho. Dia menemukan sebuah surat rahasia yang berisi keberadaan putra mahkota dan memintanya untuk menahan putra mahkota sampai pengawal istana datang. 안 됩니다. Di depan gerbang Sangju terjadi keributan. Para penduduk dari berbagai wilayah yang terkena wabah tersebut ingin masuk ke Sangju. Putra mahkota memerintahkan Hakim Sangju membuka gerbang tersebut. Namun, Hakim Sangju menolak untuk membuka pintu gerbang dengan alasan hal tersebut membahayakan orang-orang yang berada di Sangju. Akhirnya, putra mahkota memecat hakim tersebut. Lalu, putra mahkota mengizinkan para pengungsi masuk ke Sangju. 지금부터 상주 목사의 자격을 Benteng Sangju tidak cukup luas untuk menampung para pengungsi. Untuk melindungi orang-orang, putra mahkota berencana memanfaatkan kelemahan mayat hidup tersebut. Mayat-mayat yang mati di siang hari dan hidup di malam hari. Mereka juga takut api dan air. Dengan kelemahan tersebut, putra mahkota yakin bisa menghentikan mayat hidup tersebut. 살수 있다. Putra mahkota memerintahkan orang-orang baik prajurit dan penduduk serta bangsawan untuk ikut menghentikan mayat-mayat tersebut. Mereka mulai menyusun rencana dengan membuat senjata dan jebakan. Di istana, sang ratu sedang menunggu para ibu hamil yang dia kumpulkan melahirkan bayi laki-laki. Namun, siang itu bayi yang baru lahir berjenis kelamin perempuan. Entah kenapa dia mencari bayi laki-laki, padahal dia sendiri sedang hamil. 산모도 아기도 무사한. 그런데 아들입니까 딸이? 계집일. Terlihat dua pelayan istana sedang membersihkan suatu ruangan sambil membicarakan sang ratu. Tiba-tiba ratu sudah di depan mereka. Lalu ratu meminta salah satu dari mereka melayaninya untuk mandi. Saat membuka baju, betapa terkejutnya pelayan tersebut melihat perut ratu. Ternyata ratu sebenarnya tidak hamil, dia hanya pura-pura hamil.
Sophie dan Xiao Pal sedang mencari tanaman obat. Tanpa tidak disengaja, mereka menemukan tanaman pembangkit di dalam gua. Tanaman pembangkit tersebut terlihat mekar pada saat siang hari. Sophie baru sadar, artinya mayat-mayat hidup tersebut bisa keluar di siang hari. Suhu udaralah kelemahan mereka, bukan matahari. 어찌 낮에 온도였어. Matahari sudah mulai terbenam. Putra mahkota memerintahkan para pengikutnya untuk mulai berjaga di pos masing-masing sesuai rencana yang sudah tersusun, agar jika mayat-mayat tersebut datang menyerang, mereka bisa menghentikannya. 정찰 Setelah putra mahkota bersama pengikutnya siaga berjaga semalaman dan waktu pun menunjukkan dini hari. Matahari sudah mulai terbit. Sementara mereka yang belum tahu jika mayat-mayat tersebut tidak takut matahari dan bisa keluar di siang hari. Tiba-tiba datang seekor kuda. Ternyata kuda tersebut adalah kuda prajurit yang diperintahkan mengecek wilayah yang terkena wabah tersebut. Kuda tersebut membawa potongan tangan yang dilumuri darah yang masih basah. Artinya prajurit tersebut baru saja tergigit mayat di sekitar wilayah tersebut. 불이 올랐다. 북을 올려. Tuan Acheon kemudian memberikan tanda dengan menyalakan api yang artinya mereka harus siap bahwa mayat-mayat tersebut akan segera datang. Setelah ditunggu beberapa saat dan matahari pun akhirnya terbit, mereka memutuskan untuk kembali dan beristirahat. Tiba-tiba burung-burung di hutan berterbangan, seperti ada makhluk yang mengganggu mereka. Putra mahkota lalu kembali memberikan tanda dengan menyalakan api yang artinya mereka harus siap, bahwa mayat-mayat akan segera menyerang. Benar saja setelah itu ribuan mayat datang ke arah mereka. Kingdom season 1 selesai sampai di sini ya. Tunggu season selanjutnya. Untuk mendukung agar channel ini dapat terus berkembang, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.